Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini eh, kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 6 subtema 1 kelas 5. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, kita lanjutkan belajar kita. Ya, anak-anakku sekalian, eee, bumi masih berada di tema 6, yaitu, panas dan perpindahannya, tema muatan pelajaran IPA anak-anak ya, di subtema 1. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini Bu Umi akan menjelaskan tentang, bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber, eee, energi panas pada benda-benda di sekitar. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan yang ada di layar, itu ada sebuah gelas yang berisi air panas, kemudian diisi dengan sendok logam, anak-anak ya, yang dimasukkan di dalam, gelas yang berisi air panas. Nah, pernahkah kalian mencoba, anak-anak ya, apa yang kalian rasakan ketika, sendok tersebut kita pegang gitu, anak-anak ya? Nah, jadi, gagang maksudnya bumi gagang sendoknya. Jadi mungkin kalian akan merasa, panas atau juga, sendoknya hangat anak-anak ya. Kenapa? Karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Nah, hal tersebut dikarenakan energi panas dari air yang di dalam gelas itu berpindah ke sendok logam gitu anak-anak ya. Nah, jadi sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas ini anak-anak adalah apa? Air panas. Ini adalah, sumber energi yang, digunakan. Jadi, ini anak-anak ya penjelasannya. Jadi kita dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor ya. Kemudian panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Nah, sumber energi panas yang digunakan, dalam aktivitas gambar adalah air panas. Nah, kemudian berikutnya anak-anak Bumi punya gambar. Nah, menurut kalian manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Nah, ini ada api ya, ada api anak-anak ya, di api kompor ya, api yang ada di kompor gas kalian biasanya. Kemudian ada panci dan juga air panas. Nah, sumber panas menurut kalian yang mana? Jadi sumber panasnya tentu, ini ya anak-anak ya, api ya, api yang ada di, ini, yang ada di, kompor ya, ini api yang menyebabkan air ini, menimbulkan, gelembung ya, atau yang kita, kenal atau sering ini namanya air dapat mendidih gitu ya, sehingga airnya ini panas ya, karena, adanya sumber panas dari, api dari kompor gitu ya. Nah, berikutnya ada di pembelajaran, 2 subtema 1 anak-anak sekalian, yaitu, tentang, menjelaskan pengaruh kalor, terhadap benda. Jadi pengaruh kalor terhadap benda. Jadi panas itu dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Nah, jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut, akan naik gitu ya. Jadi kalau diberikan maka akan naik. Jadi kalor keluar dari benda atau dilepaskan ke lingkungan gitu anak ya. Nah, maka suhu benda akan, turun ya. Jadi kalau kalor diberikan pada benda, yang pertama jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda akan naik. Nah, kalau dikeluarkan, jadi beda ya, kalau diberikan maka suhu akan naik, kalau diberikan kalau dikeluarkan maka suhu benda tersebut akan turun gitu ya. Nah, jadi kalor juga mempengaruhi wujud benda anak-anak ya. Nah, jadi kalor dapat mempengaruhi wujud benda. Jadi anak-anak pernah, Bumi sampaikan bahwa benda itu memiliki 3 wujud ya, yaitu cair, kemudian padat dan juga
gas, anak-anak ya. Nah, ini adalah skema, anak-anak ya, perhatikan skema yang ada. Nah, jadi yang pertama, apa ini ya, dia tanda panahnya kalau cair ke gas itu namanya menguap ya, cair ke gas itu namanya menguap. Kemudian kalau kebalikannya gas ke cair itu namanya mengembun ya anak-anak ya, kalau gas ke cair itu namanya mengembun, kemudian dari cair ke padat itu namanya, membeku, kemudian dari padat ke cair kebalikannya ya, ini namanya, mencair. Lalu, dari padat ya anak-anak, dari padat ke gas namanya menyublim, kemudian dari gas ke padat itu namanya mengkristal atau mendeposisi. Ini ya, ini adalah skema 6 perubahan, wujud benda karena pengaruh kalor ya Nana. Oke. Nah berikutnya yaitu, perlu diketahui anak-anak ya, nah, bahwa, ini ya, untuk mengetahui suhu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat ya Nana ya. Jadi volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan gitu ya. Nah jadi ada 4 satuan termometer anak-anak ya. Jadi perlu diketahui suhu dapat diukur menggunakan apa namanya termometer. Nah jadi ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan yaitu Celcius, suhunya kisaran 0 sampai 100 ya derajat Celcius. Kemudian Reaumur itu, suhunya kisaran 0 sampai 80, kemudian Fahrenheit suhunya kisaran 32 sampai 212 dan juga Kelvin suhunya kisaran 273 sampai dengan 373. Nah, yang termometer yang ada pada gambar ini biasanya, apa namanya, termometer ruang dengan 2 jenis skala yaitu, apa namanya, Celcius dan juga, Fahrenheit ya. Ini adalah termometer, ruang anak-anak ya. Oke. Oke, berikutnya ada di pembelajaran 5 anak-anak yaitu menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi, perpindahan, apa namanya, kalor dalam kehidupan sehari-hari itu, dapat memuai dan juga, penyusutan anak-anak ya. Jadi dapat memuai dan juga, penyusutan. Pemuaian adalah, perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan ukuran dan volume mengakibatkan pertambahan, apa itu, ukuran dan volume benda, itu pemuaian ya, definisi dari, pemuaian anak-anak ya. Kemudian penyusutan itu adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi kalau pemuaian itu pertambahan ya, sedangkan penyusutan itu pengurangan. Nah, kalor yang dimanfaatkan anak-anak dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan suatu benda anak-anak ya. Nah jadi, eee, dengan pemuaian dan penyusutan ini dapat dimanfaatkan ternyata ya, dapat dimanfaatkan. Nah kemudian anak-anakku sekalian, ini adalah, apa namanya, contoh ya, contoh, pemuaian dan penyusutan benda. Misalnya pemasangan rel kereta api yang bercelah ya, jadi yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Jadi dimanfaatkan seperti itu ya, dapat mencegah rel yang melengkung. Kalau relnya melengkung nanti nggak bisa dilewatin kereta api ya anak-anak ya. Nah, kemudian ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut ya. Jadi ini adalah dampak ya kalau kita, letakkan sepeda ya, kemudian nggak pernah dipakai gitu ya, maka lama-lama ban tersebut, udara dalam ban akan menyusut. Jadi terlihat seperti kempes gitu ya, tapi bukan bocor. Sehingga kalian kalau mau pakai sepedanya harus dipompa terlebih dahulu. Oke. Nah, baik, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada materi, IPA.
di tema 6 subtema 1, kurang lebihnya mohon maaf. Belum diakhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.